إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين ومن جاهد في سبيل الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله kalau dilapangkan dadaku yang sempit menjadi wa yassirli amri, mudahkan pas waktu pagi betul pas penayang sholat itu ini para waktu pas wa yassirli amri, mudah bersama. Kalau Allah bikin buat sepi wa khrul uqdatan min lisani, lepaskanlah kekakuan dalam lidahku. Yafqahu qawli, semoga yang mendengarkan paham, dan aku yang menyampaikan lebih paham. Kadang yang menyampaikan itu tak paham belum, menyampaikan sebenarnya, mengamalkan kurang pandai. Jadi aku berharap aku yang menyampaikan pandai. Ibu bapak yang masuk masih ada orang rahimahullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bi kulli shay'in 'alim." Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini diciptakan untuk manusia. Sedangkan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Apa saja yang ada di dunia ini diciptakan untuk membantu manusia. Seluruhnya
tidak ada surga dan neraka baginya. Tugasnya membantu manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, langit, bumi, gunung, air, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Ini seluruhnya Pak untuk kita manusia. Ini tidak ada tanggung jawab nanti kepada Allah yang akhirat. Yang ada cantik tanggung jawab kepada akhirat hanya manusia. Bapak-bapak dan ibu, suatu kali ada dialog antara kucing dengan anak kucing. Kata induk kucing, kata anak kucing, mak, mana masih kawan? Baik itu kucing itu kucing. Jadi kalau manusia ini lama di rumah, makan dalam rumah, makan dalam dunia, sambal lama-lama, itu sisa-sisa sedikit, kecil anak kecil. Makan sisa-sisa, lalu ada di luar ini lama ada 3 surat. Kecil itu yang bersyukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah nikmat akan ditambah. Baik tu mak, carilah ajar di rumah. Lebih buku nasib kepada Allah. Kecil itu kecil. Cari ajar di rumah. Itu lebih maksud kepada Allah. Lalu berubah. Kecil kata Nabi cuma nyari-nyari di ketika suara syukur. Sampai di mana lagi? Sering-sering maklumnya. Lalu dibuat. Kalau hujan kami kembalian makan mencium-cium. Kenapa dia lakat loh? Syukurlah. Tadana dia itu malang seperti itu mah kecil. Anak ajar mah, yo malang seperti kecil ajar kayak itu. Betul. Boleh kirim. Makan pada sesuatu. Bila kalau di orang kapannya udah ada. Sinyal kena dah. Oh itu sinyal dia. Bersyukurlah. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Carilah babi di luar kecil. Dicari itu babi merasa itu. Babi merasa itu lagi. Dikaja-kajauan. Tak ada rumah. Kenapa kadang-kadang ada sorongnya macam itu babi yang rumah. Tapi namanya babi, saburu-buru binatang itulah babi. Tak ada liarnya Pak. Di babi itu tak ada liarnya sehingga kalau memotong liar babi tak bisa. Karena kena ambil liar. Seluruh binatang, seluruhnya dimakan, bahkan mentahnya dimakan. Tak ada istri suami istri. Sarumah itu campur ada seluruh binatang. Makanya dilarang benar. Tak ada kebaikan di sini. Kecil juga babi, malam mana suami jangan babi itu babi. Baik itu makmur itu lah. Kecil itu babi, bersyukurlah kepada Allah. Babi pun tetap bersyukur. Baik itu carilah manusia. Kecil itu babi. Tak kaji nak carilah manusia. Awal kalau mati si babi itu, dah selesai urusan di dunia ini. Dah selesai, tak ada hisab, tak ada azab kubur, tak ada surga, tak ada neraka, tak ada siratul mustaqim. Carilah manusia. Sudah mati itu ada azab kubur, ada siratul mustaqim, ada nanti surga dan neraka. Kamu jual apa? Sudah mati itulah selesai. Jadi Bapak dan Ibu yang akan menghadapi hisab nanti hanya itu manusia. Sementara seluruh binatang-binatang ini, hewan-hewan ini, batu-batu ini, tugasnya hanya mengantarkan manusia supaya beribadah kepada Allah. Maka oleh sebab itu seluruh benda-benda ini diciptakan untuk membantu kita beribadah. Sebelum diciptakan manusia pada hari Jumat, manusia diciptakan pada hari Jumat. Dalam hadis dikatakan, Yaumul
Jumat sayyidul ayyam, penghulu daripada hari ini adalah Jumat. Fiha khamsul khilaf, ada 5 kejadian hari Jumat. Pertama, diciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Pada waktu setelah asar menjelang maghrib diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari Jumat, diturunkan ke muka bumi nanti hari Jumat dan kedua hari Jumat. Diciptakan di doa-doa terkabul pada hari Jumat dan hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat. Sebelum Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, maka Allah telah ciptakan seluruh kebutuhan makhluk sebelum hari Jumat. Berarti hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Ahad, Kamis. Pada hari Sabtu diciptakanlah tanah, turab. Di hari Sabtu diciptakan tanah oleh Allah SWT. Pada hari Ahad diciptakan gunung, jibal. Jadi setelah tanah diciptakan gunung pada hari Ahad. Pada hari Senin diciptakan tumbuh-tumbuhan. Senin diciptakan tumbuh-tumbuhan. Di kayu-kayu daging diciptakan hari Senin. Pada hari Selasa diciptakan batu-batuan mineral-mineral. Amin, perak, tembaga, besi, dan zinc. Ini pada hari Selasa. Pada hari Rabu diciptakan cahaya. Jadi lampu diciptakan cahaya, nur pada hari Rabu. Pada hari Kamis diciptakanlah hewan-hewan. Ya, kambing, sapi itu diciptakan hari Kamis. Setelah komplit seluruhnya itu, baru Allah ciptakan ini pada hari ini, salam pada hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan makhluk. Apabila makhluk ini sudah diciptakan oleh Allah, Allah telah ciptakan lebih dahulu seluruh kebutuhan makhluk. Apa itu namanya matahari, apa namanya air, apa namanya migas, ini sudah cukup. Tidak akan pernah kekurangan manusia di muka bumi ini. Jangan khawatir Pak, kalau terjadi pemanasan global, istilah ini Pak. Terjadi pemanasan global, beko ozon habis, tidak bisa bernafas. Mustahil Allah menciptakan manusia, tidak Allah ciptakan kebutuhan manusia. Mustahil. Tidak ada sifat Allah seperti itu. Allah tahu siapa yang diciptakan, Allah ciptakan kebutuhan. Kalau ada 6 miliar manusia di dunia kok, 6 miliar lah oksigen. Tidak perlu kita khawatir, kalau habis oksigen itu baru jadi gas. Gas telah diciptakan Allah cukup untuk manusia. Tidak akan pernah berhenti. Seluruhnya begitu. Minyak akan tetap ada selagi manusia itu ada. Dulu berada di SD, kalau minyak itu diciptakan dari fosil-fosil binatang purba, kecil dulu Pak, yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Oleh sebab itu, apabila minyak ini tidak hati-hati kita pakai, dia nanti akan habis, sehingga manusia nanti tidak bisa lagi punya BBM di muka bumi. Sedangkan Allah katakan, Allah menciptakan sesuatu itu cukup pun fayakun saja, tidak perlu fosil-fosil Pak. Tidak perlu lagi binatang-binatang, Allah ciptakan minyak pada minyak saja. Buktinya di Morobomo, Batu Bara, di Jambi banyak minyak, di Mentawai bisa, dan tidak mungkin di bumi membuat sekapion itu kalau minyak. Karena Allah mengeluarkan minyak tidak perlu asbab, tidak perlu sebab. Tidak perlu sebab. Allah yang mengeluarkan di sini emas keluar emas. Begitu sebab Allah itu Khalik. Khalik itu mencipta dan yang tidak ada menjadi ada. Beda dengan manusia ini merubah dari batu menjadi pasir dari rumah, merubah. Tapi Allah sifatnya Khalik, mencipta yang tidak ada menjadi ada. Ini Allah Subhanahu. Jadi Allah ciptakan seluruh kebutuhan makhluk. Tidak perlu manusia ini khawatir di muka bumi seperti itu. Wa ma min dabbatin illa Allah fil ardi Allah seluruh yang bernyawa, bahkan binatang melata pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh. Satu kali semut itu ditemui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
Hai semut, kamu akan menjamin rezeki engkau, kata Nabi Sulaiman. Baik, kata semut. Maka oleh Nabi Sulaiman diletakkanlah satu buah roti. Lalu ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak lama setelah itu Nabi Sulaiman datang. Hai semut, bagaimana rezeki kau? Alhamdulillah cukup. Tapi dicari roti, bagus lagi roti itu seluruhnya. Kata semut, kalau Allah yang menjamin rezeki, pasti cukup sampai yang buat kau kembali. Tapi kalau Sulaiman yang menjamin rezeki, Arabu juga baru. Maka buat siap separuh kecil sampai. Kalau Sulaiman yang menjamin rezeki, ragu baru. Ama Tuhan buat siap separuh deh. Tapi kalau Allah yang menjamin rezeki, pasti Allah akan tahu kebutuhan seluruhnya. Jadi itu keyakinan yang harus kita tanamkan kepada para wanita. Seluruh benda-benda ini diciptakan oleh Allah cukup untuk seluruh manusia. Begitu juga benda-benda ini diciptakan oleh Allah SWT untuk ditundukkan kepada manusia. Ditundukkan kepada manusia. Allah ciptakan bumi ini ditundukkan kepada manusia. Ya, Allah ciptakan langit ini pernah ditundukkan kepada manusia. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada Nabi Yusak. Nabi itu kan banyak, bukan Nabi yang 25 ya, 124.000 Nabi. Salah satu Nabi zaman Nabi Musa itu Nabi Yusak alaihissalam. Nabi Yusak ini berperang, dan itu terjadi pada hari Jumat. Sudah sampai sore hari, peperangan sedang seru-serunya berlangsung. Dan besok hari Sabtu, perjanjiannya hari Sabtu tidak boleh berperang. Yang Sabat tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Kalau sore itu tidak menang, maka Nabi Yusak dan pasukannya akan kalah. Ini diceritakan Sahih Bukhari ini Pak, bukan cerita Israiliyat ini cerita Sahih. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, matahari ini ciptaan Engkau, aku pun hamba ciptaan Engkau. Jika matahari ini tenggelam, aku tidak bisa lagi berperang. Maka itu ya Allah, tahanlah matahari ini untuk tidak tenggelam. Tahanlah matahari ini tidak tenggelam. Maka kemudian doa Nabi Musa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana matahari ini kemudian ditahan agar tidak tenggelam. Ini matahari bisa ditahan oleh Allah tidak tenggelam sehingga Nabi Musa bisa berperang dan memenangkan pertarungan. Ini kisah sahih, matahari ini bisa ditahan oleh Allah apabila yang mohon ini hamba yang soleh kepada Allah SWT. Begitu juga bulan. Ketika Rasulullah SAW ditantang oleh orang kafir, ya Muhammad, apakah betul kau Nabi? Betul. Kalau kau betul Nabi, cibubalah bulan kau. Cibubalah bulan kau. Maka dengan izin Allah SWT terbelah bulan. Surah Al-Qamar surah kelima. Bulan pun pernah terbelah, dan itu nampak terbelahnya. Si sebelah kemari, si sebelah kemari. Itu bulan. Matahari. Air Pak, pada kodratnya air ini menenggelamkan. Itu fisikanya. Secara fisika air ini menenggelamkan. Tapi menenggelamkan atau tidak tergantung izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat menenggelamkan itu ini diizinkan oleh Allah. Ketika air ini diminta oleh hamba Allah yang soleh yang bernama Musa alaihissalam, maka air ini bisa tidak menenggelamkan. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam Laut Merah, maka Allah berkehendak air ini tidak menenggelamkan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga api ini kodratnya fisika dia membakar, pasti membakar. Kalau tidak dicari alat api waktu ketikanya mantes
api itu yang membakar. Atau kira-kira ikannya. Tapi membakar atau tidak membakar bukan karena apinya, tapi izinkan Allah SWT. Izin Allah tidak. Sebab ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dibakar oleh Namrud, bayangkan Pak Namrud itu membakarnya itu tidak tanggung-tanggung, sampai 2 hari, sampai 2 malam apinya. Begitu gadangnya api, tidak bisa dekat-dekat mantan Ibrahim. Dia buang di tetapil. Jumen janik di kanu api ku gadang. Kalau api kecil kan bisa ditutup Nabi Ibrahim. Kok di api ku gadang di tetapil. Api kodanya membakar, tapi ketika yang berdoa sore yang sekali namanya Ibrahim alaihissalam, Hadis panah tadi kuasil. dan Allah katakan ya kuni bardan, jadilah dingin. Gitu. Jadi api ini bisa dingin. Gitu. Wassalamatan ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Dinginnya pun tidak terlalu dingin. Kalau dingin benar, aku Nabi Ibrahim dalam api, bakunya dinginnya itu dingin yang menyelamatkan. Bayangkan, dalam api itu orang bisa nyaman. Sanang Ibrahim, dan saat yang paling sanang ditanya kepada Ibrahim, bila ya Ibrahim saat yang paling menyenangkan ketika kamu dalam api, ketika dibakar dengan. Bayangkan, api itu bisa membuat awak senang dalam api ketika yang berdoa ini banyak soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh benda-benda seperti itu. Binatang pada kodratnya Pak, dia itu akan menggigit. Tapi dia menggigit dan menggigit tergantung izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sahabat, ketika binatang-binatang ini dulu harusnya menjadi musuh manusia, dia menjadi lawan, menjadi kawan manusia. Ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Abraha hendak menyerang Ka'bah, Abraha menyerang Ka'bah. Ketika sama-sama tahu ceritanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika datang tentara bergajah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Gajah itu bisa ditundukkan oleh Allah. Ketika gajah ini disuruh maju ke Ka'bah, tidak mau berjalan. Tapi kalau boleh memang jadi gajah binatang yang begitu besar itu bisa ditundukkan oleh Allah apabila yang berdoa ini hamba yang diterima doanya oleh Allah. Burung pun ditundukkan oleh Allah. Burung ababil. Burung ababil itu Pak, burung kecil Pak. Bukan burung gadang seperti garuda. Jadi ada burung ababil titik burung. Tapi walaupun kecil, ini perintah Allah mati nanti. Mati Allah. Itu burung. Seluruh binatang, aku dari sebut. Ya, seluruh binatang dan terbukti di dunia ini dia akan ditundukkan kepada kita apabila kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah ke India. Di India itu ada namanya Salamander. Salamander itu adalah sungai yang menjorok ke darat dari laut naik ke darat. Kalau orang di Padang misalnya di Maluku mencari ikan ke laut, payah mencari ikan ke laut. Karena di Bali tidak ada ikan. Tapi di Sumatera, ketika pagi itu beko air laut itu naik ke atas darat, masuk ke sungai-sungai, masuk ke sungai-sungai. Setelah air laut naik, dipasanglah jaring orang, pasanglah jalur pesawat. Jam 2 beko suwi dia itu lah menelepasikan. Ikan pun bisa datang ke darat baru yang bermandi hamba yang suwi. Aku mencari di waktu sendiri, baru ikan pun yang ke darat, tidak awal ke laut. Ikan yang datang ke darat. Kalau yang bermohon ini hamba yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya akan Allah tundukkan kepada kita apabila kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan si pasar pun Pak tidak akan dipantau kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku satu kali malam anak aku lalu lewat si pasar ya Allah. Kau nak kena ini lewat dan aku lalu ke Palu, lalu ke Palu.
Pais pasal 4. Terima kasih. Tidak menantang kecuali izin Allah. Begitu juga bumi ini, Pak. Bumi ini bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah sering kita baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Bukanlah kami jadikan bumi ini hamparan, wal jibala audada, dan bumi ini dipasak oleh namanya gunung. Di bumi ini pasaknya apa, Pak? Gunung. Jadi pada surah An-Naba ayat 6 dan 7. Bumi ini dulu kata Allah bergerak-gerak. Bumi ini dulu bergerak-gerak. Kemudian Allah ciptakan gunung. Wal jibala audada sebagai pasak. Sehingga sejak itu bumi ini tidak lagi bergerak. Diam sediam-diam. Ini menurut Al-Quran. Kapan bumi ini bergerak? Apabila digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika ini bumi digoncangkan. Jadi bumi ini kalau bergoncang karena digoncangkan, bukan bergoncang sendiri, tidak bisa. Ini dari semua diam tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, diam sediam-diamnya, kecuali digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bergoncang segoncang-goncangnya. Jadi tidak akan bergerak bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67, ya kan? Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ardha idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman ketika bumi ini bergoncang sehingga kamu kemudian masuk ke dalam tanah, ditelan oleh tanah? Ini sudah sering kita baca surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini Pak dibaca setiap mau tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama surah Al-Mulk, yang kedua surah Yasin, dibaca menjelang tidur. Tiap hari kita baca, itulah tahu apakah kamu merasa aman bumi ini akan bergoncang, akan terjadi gempa. Apakah kamu merasa aman tiap hari bumi ini akan bisa menelan kamu? Tadi dia tahu tiap Pak, bumi ini bisa sewaktu-waktu menelan kalian. Tadi dia tahu. Tadi kita tahu Pak. Awak yang kurang paham. Minta tolong ke apa? Minta tolong ke rezeki. Jadi Bapak dan Ibu lain. Mana ya? Oh. Jadi kembali kepada fungsi daripada benda-benda. Benda-benda ini tujuannya membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sekali. Apa gunanya matahari? Duduk sekali. Matahari ini dalam Al-Quran posisinya yang bergerak adalah matahari dan bulan. Maka baik teori yang pokok, teori Quran berbeda dengan teori sains, teori fisika ini. Dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan yang beredar Coba deh ya. berlawanan dengan teori manusia. Enggak di sini ya. Kalau apa barangnya di sebelah yang bergerak adalah bumi. Bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Al-Quran mengatakan matahari yang bergerak, bulan yang bergerak. Ini perlu supaya kita paham. Itu yang bergerak atau matahari yang bergerak. Al-Quran mengatakan matahari yang bergerak. Baca surah Al-Rahman berulang-ulang. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. As-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha in huwa illa
Tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan. Dia tidak akan punya garis edarnya masing-masing. Sedangkan bumi tadi dia bisa diamnya. Jadi apa gunanya matahari ini, Pak? Untuk matahari diciptakan oleh Allah untuk memberitahu waktu sholat. Gunung matahari itu, Pak, yang ada penyuci itu saja, Pak. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu kerajuan matahari. Memberitahu waktu salat saja. Itu sekarajuannya, Pak, sampai pensiun nanti ketika kiamat. Lah pensiun matahari itu, Pak, ini tidak bisa. Jadinya aktif ini, kalau pegawai aktif ini. Pensiun dia bila kiamat. Sekarang ini aku, apabila terbit fajar sholat subuhlah kalian, apabila terbit duha sholat duhalah kalian, terbit matahari tegak sepanjang bayang-bayang lurus, sholat duhurlah kalian, zawal namanya. Apabila bayang-bayang sepanjang badan, sholat asar namanya. Apabila matahari tenggelam, matahari yang tenggelam, bukan bumi, matahari yang tenggelam, matahari yang bergerak kita Rasulullah. Matahari tenggelam, sholat maghrib lah kalian. Terbit mambang merah, sholat isya, itu sangat mataharinya. Istirahat. Tidak ada kerja lain. Itulah ibadahnya matahari. Setiap hari dia tahu pakai Pak, Pak. Dan tidak pernah habis baterainya, Pak. Tidak perlu dicas. Kalau api masalah habis, matahari ini tidak akan pernah habis baterainya. Karena penunjuk waktu yang tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Itu yang terlambat itu apapun matahari tak pernah terlambat. Jadi matahari itu, Pak, dimanapun orang akan bisa melihat matahari. Karena ini penunjuk yang tidak ada habis waktunya. Tidak pernah meleset. Dia tidak pernah bergeser satu detik pun tepat matahari. Seperti lagu, seperti matahari terbit besok nanti, Pak. Kalau janji orang pacaran dulu. Jadi seperti terbitnya matahari untuk supaya. Apa maksud matahari itu memang tidak pernah terjadi. Di matahari tugasnya memberitahu sesuatu. Kemudian apa tugasnya bulan? Bulan ini memberi atau awal bulan, Pak. Di surah Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Mana hilal? Hilal itu adalah bulan sabit. Dia memberitahu awal bulan. Nah, kalau masuk Rajab, Pak, kalau masuk namanya Syawal, kalau masuk Zulqa'dah, kalau masuk Ramadan. Ini kerja bulan. Bulan itu, Pak, berputar 29,5 hari. Tidak pernah meleset. Ketika 29 nampak, masuklah awal bulan. Ketika nampak, kata Nabi, genapkan 30. Bukan bulannya yang tidak ada, cuma bulannya tidak nampak. Dan itulah kerajaan bulan sampai hari kiamat. Mereka tahu, Pak. Kalau tiba waktu wajib, Pak, gereja namanya. Kalau tiba waktu Rajab, kalau tiba Rabiul Awal, itu kerajaan bulan. Jadi jangan posisi masing-masing di dunia ini. Jangan posisi masing-masing. Bintang apa kerajaan, Pak? Memberitahu arah. Ke arahnya ke Mentawai, Pak. Ke arahnya ke Painan. Kalau Bapak di laut, kalau kita di hutan, dia adalah bintang. Niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada kalian. Makanya yang ahli falak, ahli perbintangan, dia tahu arah, dia tahu waktu. Jadi orang-orang awam itu, Pak, cukup suara cari bulan. Ambo kalau tadi orang tahu di Muaru, tahu bulan itu tanduk kemal. Itu bulan, bintang dan bulan. Jadi wali. Selanjutnya tugas hewan apa, Pak? Apa tugasnya Oh, yang binatang? ke rumah siapa? Nah, Apa beli binatang tugasnya untuk dimakan ada sampai dan pagi ada. dihindari. Ada pagi minta batu gitu ya. Wazalna alaikum dalam surah Yasin. Tawa. Faminha rukubuhum wa minha yakulun.
sebagai dari kendarai dan sebagian kamu makan. Itulah tugas binatang. Tak ada tugas lain Pak. Dikendarai Kok sama depan ini dulu sama dua benar sama satu dua. Dipotong sayang memang untuk dipotong. Ini ikhlas Pak dipotong. Justru kalau tidak dipotong tidak sampai maksud yang diciptakan. Di seluruhnya ini Pak ada fungsinya, tapi seluruhnya itu membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia Hanya beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Ciptaan Allah yang paling bagus, yang paling hebat itu namanya manusia. Dibandingkan 18.000 makhluk di dunia ini, ciptaan Allah yang paling canggih itu yang bernama manusia. Cerdas, ganteng, apa namanya lagi? Gagah. Bapak dan Ibu, banyak cerita SMP ya. Dua di SMP diterangkan bahasa manusia ini berasal dari Iran. Bikinkan tropus erectus kemudian berubah menjadi ini, menjadi kursi ini, masuk menjadi manusia. evolusi. Akhirnya monopol evolusi. Ada muskun anta wa zawjukal jannah wa kula min harawadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin wa kunna ya'lam. Kami katakan kepadanya ada muskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kalian di surga. Jadi awal itu dulu manusia surga. Kalau manusia surga pulangnya ke Serubu atau ke neraka? Ke Serubu. Pulang kampung ke Serubu, baru sampai pulang kampung Serubu. Kemana pulang kampung? Ke Serubu, kemana? Asal dari Serubu. Jadi di Serubu pula asal dulu nanti ilaihi rajiun kembali lagi ke surga Allah. Aku kalau dulu di surga berubah kudu wasrabu wasrabu makan dan minum. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha makanlah apapun rabbana haitsu syi'tum makanlah yang kalian sukai Allah. Makan seluruhnya. Tapi kecuali wa tabahadi sajarah. Tapi si itu dah boleh Pak. Yaitu memakan buah kuldi ya dalam surat Toha. Dia memakan buah kuldi. Kepada dia. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan satu lagi makhluk yang bernama jin. Pak, tadi kan nggak benda-benda lah ya. Ada sebenarnya makhluk selain manusia yang bernama jin. Jin ini lebih senior daripada manusia. Senioritas. Jin ini Pak diciptakan dari api. Ya, dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam kami panjang sedikit ya. Jin ini diciptakan dari api yang sangat panas. Dia mendahului daripada manusia, lebih dulu daripada manusia. Diterangkan dalam surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 27. Wa janna khalaqnahu min qablu min naris salun. Jin itu diciptakan mendahului Adam. Jadi sebelum Adam diciptakan, jinlah dulu sebagai penghuni bumi ini. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Syafi'i, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan sudah ada jin dan malaikat sudah pergi haji. Dikatakan oleh malaikat, ya Adam, kami telah berhaji alfain 2000 tahun sebelum engkau diciptakan. Di sebelum manusia ini diciptakan sudah ada jin di bumi ini sebagai pemerintah. Dia diciptakan dari api, tapi walaupun diciptakan dari apinya tetap bisa dipangkat Pak. Saudaraku,
Nah, jadi satu orang diciptakan dari tanah, ya, tidak kawan masuk tanah, sekolah masuk tanah. Aku kan dari tanah, tidak kawan masuk tanah, sekolah masuk di bumi. Di api ini, jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dia juga beranak, dia juga berketurunan, dia makan dan minum seperti Allah, makan dan minum. Dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis ini adalah jin yang membangkang. Jadi jinnya ada dua, ada yang kafir, ada yang beriman. Ya sudah jin diceritakan, sebagian kami beriman, sebagian kami kafir. Dan jin yang kafir yang membangkang itulah iblis. Diserahkan dari surah Al-Kahfi ayat 50. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika disuruh malaikat sujud, maka sujudlah kecuali iblis. Karena jin itu adalah iblis yang membangkang. Jadi yang membangkang itu namanya iblis. Jadi apa ya? Jadi ada jin, ada manusia yang membangkang namanya iblis. Sementara setan siapa setan? Setan bukan makhluk, tapi setan adalah sifat. Dia ada pada jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat rasa was-was kepada manusia dalam diri. Minal jinnati wan nas, dari bentuk jin dan manusia. Jadi setan itu ada pada jin dan manusia. Oleh sebab itu ketika ada kawan-kawan mengajar maksiat, kita katakan setan loh. Karena setan itu ada di sekelilingnya manusia. Ditanya oleh Rasulullah, sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dari golongan manusia itu setan? Nah, ini diterangkan dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am. Walikulli nabiyyin aduwwun syayatin. Di setiap nabi itu dikirim musuh-musuh syaitan dari jin dan manusia. Jelas dalam Quran bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Di Nabi adu musuh waktu lagi adu ya Allah, namun adu setan pun adu manusia, adu jin. Jadi yang nampak pun manusia, yang tidak nampak pun jin. Tapi kini yang nampak pun banyak jadi setan. Jadi setan kok banyak di Indonesia. Setan yang membisikkan kepada kesesatan itu menggunakan terbirit-birit itu yang setan tadi. Jadi ketika Adam di surga, nyulah senang-senang di surga, makan minum, kan senang di surga Pak, ya kan? Apa saja diminta di surga itu dapat, ya kan? Ya. Seluruhnya kenikmatannya tidak dapat ini. Maka diterangkan di situ ayat nanti baca saja ada al-Musa, ya. Dibaca saja ada diceritakan ya, indahnya surga itu. Ketika Nabi Adam dan Hawa di surga, datanglah musuh buyutan tadi, namanya iblis. Kecil iblis, ya Adam, engkau ini dilarang oleh Allah makan buah budi supaya engkau jangan jadi malaikat. Diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 2 lagi. Kalau engkau makan buah budi, engkau akan menjadi malaikat dan akan abadi di dunia ini, di surga ini. Iblis dan aku seorang nasihat. Kau bernasihat. Jadi penasihat iblis itu yang banyak membawa kepada neraka. Dan siapa yang mau menjadi penasihat iblis ini naik jabatan. Siapa yang mau menjadi nasihat supaya orang selaku dilipat atau naik jabatan. Yang mengajak orang kepada kebaikan dilipat dari jabatan. Jadi ketika itulah terperdaya Adam. Terperdaya kalau dimakan buah budi itu mungkin seorang diserbu awak menjadi mereka terperdaya. Jadi setan ini bakal memang spesialis mengajak orang ke neraka. Fa'adzalahum syaitan, tergelincir mereka itu. Fa'akhrajahum, dikeluarkan dari surga. Akhrajahum mimma kana
Walaupun itu waktu pengibad di baru walaupun tetapi tahu mengatakan ilahi. Kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Seketik salahnya Pak, tapi gagal hukuman. Kuna ini hadinya turun kalian semua dari surga ini. Luar berapa? Kalau larangan Pak dilanggar Pak lebih besar dosanya, lebih besar azabnya dari perintah tidak dilaksanakan. Satu hukum begitu Pak. Melanggar larangan lebih dasar hukumannya daripada kurang melaksanakan perintah. Itu akibatnya negara tidak boleh makan budi saja padahal budi apalah buat, tapi larangan tidak boleh, tidak boleh diusir. Kuna itu minat turunkan semua. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, siapa yang mengikuti hudan, faman tabi'aha hudaya wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, tiada perkara pada mereka dan tiada khawatir mereka itu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sebaliknya yang ingkar kepadaku selama-lamanya. Itulah kepada ibu turunlah Adam kemudian diidiani dari India, kemudian iblis diturunkan di Isfahan Iran, dan kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Di Jeddah kalau kayak itu nampak begitu ada kuburan Hawa. Walau-walau kadang itu kuburan itu kadang, tapi walau-walau itu bukan kuburan Hawa. Walaupun di Jeddah sepeda Nabi Adam pun ada. Sadada Musaji itu lahir udara. Ya. Itu menunjukkan ya Nabi Adam diturunkan di muka bumi, dan iblis juga diturunkan. Jadi kita bertarung di iblis Bapak. Dunia yang dilihat di sana itu lawan dulu sudah diturunkan menjadi lawan ini. Dan inilah musuh kita yang sebenarnya. Ya, laku adu Bapak dari Quran. Jadi kembali kepada topik, Allah ciptakan seluruh benda ini untuk manusia, sementara Allah ciptakan manusia untuk Allah SWT. Jika kita taat kepada Allah, seluruh benda ini akan ditaklukkan kepada kita. Maka jangan heran kalau dulu para wali memiliki ilmu-ilmu kanuragan kata orang Jawa. Ilmu-ilmu bajalan dari api dan panggang. Ya Pak. Pernah dapat mendengar dulu orang naik semua Pak, naik harimau. Seluruh binatang ini bisa ditaklukkan oleh Allah apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya apabila kita tidak taat kepada Allah, seluruhnya akan melawan kepada kita. Gunung yang tadinya ditundukkan oleh Allah, dia akan mengurungkan bencana. Dia akan mengeluarkan lahar, dia akan mengeluarkan longsor. Apabila yang duduk berdiri di atasnya sudah tidak taat kepada Allah. Mengganti hatinya pada ketika bumi ini dipijak oleh orang yang tidak sholat. Mengganti pesawatnya Pak. Itu kata lain dari mengganti. Bahasa Indonesia tidak ada. Mengganti. Jadi zaman itu ada mengganti. Mengganti Pak. Begitu bumi ini ciptakan Allah tidak ridho Pak apabila disentuh diinjak oleh orang-orang yang tidak sholat. Orang-orang yang ingkar pada Allah. Allah memberinya tiap hari bernafas. Allah menggerakkan tangannya, Allah memberikan dia udara, matahari gratis, tidak bayar Pak. Tidak kenal dengan Allah SWT. Apalagi sekarang ini Pak, ketika azan dikumandangkan tidak bergetar hatinya ini. Wa iza tuliyat alaihim ayatin zadahum imanan. Apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, ya tidak begini. Azan itu Pak, itu sinyal. Apabila mendengar azan itu masih bergetar hati Pak, berarti HP itu masih ada aktif. Tapi kalau HP itu tidak berbaterai, tidak ada sinyal, barangnya orang memanggil Pak tidak bergetar HP. Begitulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut nama Allah bergetar hati. Itu tanda beriman. Kalau ada ini Pak orang mendengar azan, imannya sudah tak ada. Tak iman dah tergetar.
Awak Pak disabisan mau pacar dulu Pak. Bergetar hati ya. Sabisan namanya bergetar hati. Tapi namanya pacar ke situ Pak. Iya. Detasio kan. Salah tingkah. Lalu saya mau ke rumahnya Pak. Bukan dapur dan cuma dulu Pak. Lalu saya Pak. Pacar awak naksirnya ini Pak. Lalu yang ke rumahnya udah dapur dan cuma. Ini nampak di Pak itu. Kalau pakai baju nyium jadi atau apalagi macam ini atau sendiri di sekolah rasko itu rasko di manusia Pak di perhatian yang Indonesia kepada Allah itu yang menciptakan langit dan bumi yang menciptakan kita memanggil itu tidak berdetak hati mati sudah mati manusia itu mati hatinya, maka mati hati itu Pak diperbaiki masih imannya diperbaiki. Kalau orang menengah azan itu Pak tidak bergetar Pak, yang rusak mesinnya Pak, oto pun rusak mesinnya, jadi cara itu boleh belok ke situ Iya. Mesin itu bukan, ikut lagi percaya aja Pak wakil deh Pak, percaya nggak perwakilan, dan dia tidak percaya wakil. Sebab tetangga gua dia bertanya ke orang gua. Gila dua azab kubur itu. Orang kalau tidak percaya, kira Tuhan memang tidak takut dengan dunia aku, azab dunia aku tidak takut. Sehingga dalam surat Al-Araf, ketika gempa itu terjadi, ditahan, ditantang oleh umat Nabi Soleh. Nabi Soleh ditantang oleh umatnya. Kalau betul itu betul-betul Nabi datangkanlah azab kepada kami. Datangkan azab pada kami. Lalu kemudian Allah kirim rajfah. Fa'akhadnahum rajfah. Allah kirim gempa. Fa'asbahu ditimpakan pada min diyarihim di rumah mereka. Sedang di rumah Pak, lalu mereka ditenggelamkan. Jelas dalam surah Al-Araf Pak. Ini mengancam kita menantang Allah Pak. Jadi azan ini Pak tanda sinyal masih tidak. Kalau tidak bergetar dengan azan berarti sudah mati. Maka ketika anak itu lahir yang pertama kali diazankan. Bapak yang kemana itu jangan lupa Pak pertama anak lahir itu kan yang memberi azan. Azan dalam baik satu kali di kanan azan di koma sudah boleh. Atau azan saja di telinga kanan boleh. Dua-duanya hadisnya sahih. Kenapa azan ini yang disampaikan? Karena ini perkara yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Di situ ada kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang punya kalimat ini, kalau dia mati membawa kalimat ini, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala. Siapa yang mati membawa kalimat ini kata Allah pasti masuk surga. Jadi jangan lupa nanti diazankan. Kalau mentaka ada orang anak azankan. Anak tak azankan. Kita kaki dunia. Iya itu membuat sangat. Dan nanti matinya begitu. Laki ini mau tidur. Dalam angguan. Tahu tidak orang sudah mati. Jadi ketika mati itu Pak ucapan la ilaha illallah. Takkan lalu melampir tadi saya bilang ya la ilaha. Takkan lalu bawa tadi saya mendapat bilang ya la ilaha. Akhir kalimat Pak la ilaha. Siapa yang membuat kalimat itu terakhir Pak dijamin masih terbuka. Walaupun dosanya banyak, baca banyak Pak. Terakhir ya. Orang yang beriman Pak, yang Islamnya pernah sadar itu pasti masuk surga. Pasti masuk. Wabashirillahina amanu alaihi salihati lahum jannah. Orang beriman dan beramal pasti masuk surga. Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia punya dosa yang banyak, nanti kata Allah dalam hadis qudsi, ukhruj minan nar, keluarkan dari neraka, maka nafi qalbihi, orang yang dalam hatinya
Iman, ada iman walau zarrah, walau sebesar zarrah. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah itu seperti punya iman, keluarkan dari neraka. Bahasa sebabnya masuk neraka karena dosa banyak daripada pahala. Dosa banyak daripada pahala. Kalau yang pahalanya banyak daripada dosa, inyo masuk surga itu jalan tol. Masuk jalan ditimbang, nanti kan ada timbangan bisa kan. Adapun amalan usia kita bangun ini, adapun yang menghadapi kita dari tanah pasau kayu asal hisab yasira akan menghadapi hisab yang mudah, audit yang mudah. Jadi orang yang amalnya banyak tetap dia bisa, tapi hisab mudah, tidak mencibur rasa neraka. Dan itu timbangan dari itu. Itu timbangan dari. Adapun yang menimpa kita dari diri orang mampu dia kita bawa barulah itu yang celaka. Selasa ira dalam keadaan ahli masuk di dunia menjadi tahu juga jalan. Itu kan bawa nanti akan kedua sempur maka panasnya orangnya silakan gembira begitu diinterogasi. Maka dia nanti akan menghadapi hisab yang sulit dan masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia punya kalimat iman dan ibadah, maka dia punya tiket masuk surganya Allah. Itu dalil Pak, maka orang beriman itu pasti masuk. Dia Pak pasti Pak, tenang pasti masuk. Tinggal disetrika jelas. Sebelum masuk ke surga itu masih rahasia Pak. Kalau di laundry itu masuk surga itu di laundry, suci, disetrika, semprot. Jadi cuci dosa-dosa orang yang berdosa pun nanti Pak kalau dia punya iman, nyokap gua ada di neraka dan disetrika supaya jangan lagi. Mantan jangan. Semua orang masuk jauh. Mantan tidak sama. Kalau mantan jangan boleh kami mati. Tapi dia masuk ke yang hari ini. Tapi bagi orang kafir yang tidak punya kalimat la ilaha illallah, walaupun sumbangnya 1 miliar, walaupun sumbangnya banyak, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Salam-salam di neraka. Sakit itu dan saya mengatakan ini jalan ke surga itu banyak jalan ke surga. Jalan ke surga itu cuma satu. Hadis sabili. Jadi orang kafir jangan terpedaya. Allah itu memberi nikmat secara berbeda. Sebelum azab. Walan zikra min azab al-adna azab al-akbar. La'allahu yarji'un. Akan diberikan persetujuan azab di dunia bagi mereka nanti sebelum azab yang akbar di akhirat. Tapi Allah itu Rahman. Walaupun menyumbangkan kepada Allah, walaupun tidak kenal dengan Allah, walaupun yang dibatal kekong, ajal ini diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi nafas oleh Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Kalau wakil itu jadi Allah kan? Dia aku makan diambil dari sampai terkuat, jauh dan dia makan. Ini tidak kenal, terima kasih jawab. Bakal awak bagai kenal. Sakit ya, tapi Allah sabar dan menyembah Allah sabar. Ketawa manusia telah menjauhnya aku tidak pernah mikir anak kecil. Aku tidak pernah ketawa. Qul huwallahu ahad, Allah samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah dikatakan Allah itu Uzair ibn Allah, Isa ibn Allah, Isa anak Allah. Para sahabatnya, tapi juga sahabatnya manusia dengan Allah di Indonesia. Allah itu Rahman, tapi rahimnya untuk orang beriman. Rahman Allah ini Pak diberikan ke seluruh manusia yang beriman dan orang kafir. Dua nama ibu Pak, si Soleh, si Tanka, si Ilo. Nama yang dikiamakan Pak. Sadunya. Bapak sadunya Pak.
Ini harka, tapi awak anak awak yang harka itu baca kalau dia makan tak? Ya, minta ya. Nah, dia berapa? Dan itu tetap diberi, tapi memberi dengan rasa tidak kasih sayang. Tapi kalau orang beriman itu Allah memberi dengan sayang, dengan rahim. Ini yang kita mintakan, rahman dan rahim. Itulah Bapak dan Ibu yang Allah tausiah kepada ini. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi kecuali izin daripada Allah SWT. Maka asal musibatin tidak bisa bergerak kecuali izin daripada Allah SWT. Supaya mereka tidak bergerak diam. Bergerak yang tidak disukai oleh kita, maka kita mohon kepada Allah SWT. Jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan jaga. Pasti itu. Ifazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga. Menjaga Allah itu maksudnya apa? Jaga hak Allah. Hak Allah itu apa? Ibadah. Hak Allah itu apa? Ibadah. Hak kita Hati itu tidak akan diazab oleh Allah. Gampang nama kita. Tuhan kita apabila kita taat. Itu kalau doakan itu kesimpulannya. Tidak akan diazab oleh Allah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kejadian yang akhir ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, dan bagi yang terkena musibah. Karena ini namanya musibah, ini ada dua, satu azab, satu ujian. Satu azab, satu ujian. Ketika suatu kampung orang-orang soleh tidak lagi berdakwah, tidak lagi menyampaikan kemungkaran, maka yang diazab di situ bukan cuma yang ingkar, tapi orang soleh yang diazab di situ. Itu masalahnya. Kalau ada orang berbuat maksiat di kampung awak sholat rajin-rajin ibadah sholat, awak pun akan diazab bersama. Maka tidak bisa kegiatan yang berbuat maksiat. Baik itu ambo dan itu masalahnya. Bapak sebenarnya ada, ambo tak boleh ngomong. Jadi wajib kita menjaga kampung dari maksiat. Siapapun bermaksiat di kampung bukan imam yang aneh, seluruh kampung bukan. Jadi orang yang mencegah orang dari kemungkaran itu menjaga diri dan diri. Semoga kita jauh dari berat musibah-musibah ini, dan bagi yang mendapat musibah, kalau betul-betul dia beriman kepada Allah supaya diberi kesabaran. Kesabaran ini adalah pahala. Demikian tutup kita kuliah 30 menit. Kuliah terserah antum. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.